Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nandang Sutradonil di channelnya Lahan Pintar. Di sini kita sudah berada di lahan cabai kita, lahan pintar ya. Di mana lahan ini adalah lahan untuk kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu dan sama-sama berbagi ilmu ya. Nah, pada kesempatan kali ini seluruh rangkaian mulai dari pengolahan tanah sampai pada umur 75 hari kemarin kita sudah mengupload ya prosesnya. Nah, kali ini tibalah fase kita bagaimana untuk segera untuk memperbanyak bunga. Nah, tidak hanya bunga, namun kita berusaha untuk memperbaiki atau mengantisipasi antraknosa atau yang sering disebut yaitu pianggang ya. Nah, dari lahan cabai kita ini kita menginformasikan bahwasanya di dalam proses tersebut kita harus melalui fase-fase tertentu. Di mana fase-fase tertentu ialah kita harus mengetahui pupuk apa yang untuk memperbanyak bunganya, baik itu pupuk daun maupun dari perakarannya. Nah, dari perakarannya tersebut kita perlu memberikan sejenis hidrokarate atau karate plus boron untuk mempercepat atau merangsang bunga tersebut agar lebih banyak. Nah, untuk penyemprotan itu sendiri kita memberikan perangsang bunga ya, untuk merangsang, bukan hanya untuk merangsang sebenarnya, nutrisi bunga yang kita harapkan untuk keluar secara serentak dan banyak, yaitu kita menggunakan fosfat yang cukup banyak atau fosfat seperti MKP maupun sejenis P yang cukup tinggi. Nah, alhamdulillah di umur 78 hari setelah tanam ini cabai kita alhamdulillah mudah-mudahan finish ya, aman terkendali. Nah, di samping itu kita perlu mengetahui fungisida dan insektisida yang tepat, yang ekonomis dan yang sesuai dengan harapan para petani pintar semuanya di dalam budidaya tanaman cabai ini. Yang mana bisa dikatakan di dalam proses budidaya tanaman cabai ini peran insektisida ini sangat penting, baik itu sistemik maupun kontak. Di mana insektisida ini berperan aktif di dalam mengatasi tris, mengatasi virus, mengatasi lalat buah maupun lalat liromiza ya, liromiza. Nah, untuk itu para petani pintar, hal ini perlu kita perhatikan. Banyak di sana kita menggunakan produk dalam satu jenis. Itu bagi saya, kita pribadi, itu tidak baik untuk masa kita budidaya tanaman selanjutnya. Kenapa kita tidak anjurkan penggunaan full produk misalnya dalam satu musim tertentu, itu terjadinya resistensi. Inilah peran ekonomis di mana peran tersebut bisa mengakibatkan banyaknya modal yang dikeluarkan petani, bisa nanti produk tersebut tidak jalan karena dia tidak sanggup lagi untuk mengantisipasi. Contohnya kita lihat pada ulat ya. Dulu bahan-bahan tinggi seperti yang ada di produk-produk perusahaan besar itu sangat ampuh untuk mengendalikan ulat, baik itu Sporophthora maupun Pleuthella. Nah, pada kesempatan kali ini ulat tersebut sudah tidak mampu lagi untuk diantisipasi atau untuk dimusnahkan dalam budidaya satu musim berikutnya. Hal ini ulah kita sendiri sebenarnya selaku pelaku dari pertanian itu sendiri, karena kita tidak memperhatikan pertama tepat dosis, yang kedua tepat di dalam penggunaan produk tertentu. Nah, bagaimana sehingga kita tidak menganjurkan dalam satu produk tertentu, itu mengakibatkan resistensi. Itu tidak hanya berlaku pada satu musim ini, berlaku pada musim selanjutnya. Nah, apakah baik untuk tanaman kita? Tentulah tidak baik, karena tanaman kita harus diselang-seling dengan awal di fase dia sangat banyak misalnya ulat, kemudian setelah berhenti kita masukkan lagi, itu yang tidak baik. Nah, kita di saat ulatnya ada, kita berikan bahan yang sesuai, bahan aktif yang sesuai, kemudian kita turunkan di saat serangan sudah turun. Nah, untuk itu penting halnya kita mengetahui ini agar kita tidak gagal di dalam budidaya tanaman cabai seperti ini. Nah, kita yang gunakan sesuai yang ada video-video kita semuanya,
itu semuanya kita selang-seling, karena kita takut terjadinya resistensi. Apabila dalam satu produk atau dalam suatu hal tertentu kita masukkan semua full produk dari semuanya yang berbahan aktif hampir sama dan penggunaannya hampir sama, itu tidak baik untuk tanaman kita dan tidak baik untuk perjalanan produk-produknya, dan akhirnya ya pertanian atau budidaya yang dilakukan petani bisa membengkak pada biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk itu para petani pintar, semua hal yang teknis yang menyangkut dengan hal ini harus kita perhatikan. Nah, budidayanya, pertama pengolahan tanahnya itu harus kita perhatikan, besar bedengannya seberapa untuk kita lakukan budidaya tanaman cabai. Kemudian kita lakukan penggunaan fungisida dan insektisida secara rolling. Nah, tidak hanya dalam satu produk dari perusahaan tersebut, kita bisa menggunakan produk yang tidak ada di suatu perusahaan, kita gunakan di suatu perusahaan lainnya, agar ini tidak terjadinya resistensi sehingga mengakibatkan kerugian pada petani. Nah, selanjutnya ketidakampuhan akhirnya menyebabkan kita selaku pelaku budidaya beranggapan produk tersebut tidak baik dan tidak cocok untuk digunakan, padahal dari segi bahan aktif sudah tepat, namun karena resistensi terjadi, makanya tanaman kadang tidak sesuai, tanaman kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, berakibat kemana? Ya pertama ya ke perusahaannya, yang kedua pemerintah, yang ketiga ya pastilah petani ujung-ujungnya. Nah, untuk itu para petani pintar jangan lupa subscribe di bawah ini, jangan sampai ketinggalan informasi. Kita harus saling berbagi ya, karena kehidupan ini harus kita pelajari, bukan hanya tanaman namun sistem kehidupan juga kita perlu pelajari. Nah, untuk itu para petani pintar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.